Semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berkumpul kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 19 Desember 2021. Kita masih tetap dalam keadaan yang sama dalam pandemi ini. Kita beribadah secara online, adik-adik ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Kita bisa ketemu lagi satu sama lain, sama teman-teman di sekolah minggu, sama kakak-kakak lainnya juga secara langsung. Oke. Nah, sekarang kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dan sebelum masuk ibadah, kita akan berdoa dulu untuk memulai ibadah kita supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk masuk ke dalam ibadah. Yuk adik-adik, mari semuanya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus berkati supaya kami dapat masuk dalam ibadah dengan hikmat dari Tuhan, dan juga Tuhan Yesus memberkati kami dan menjaga kami, menyertai kami dari ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan Yesus berkatilah kami juga saat nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan dan membawakan puji-pujian. Tuhan Yesus berkati kami semua supaya semuanya hanya untuk pemulihan nama Tuhan dan firman Tuhan dapat kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus. Berkati kami supaya kami siap masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 3. Bunyinya, manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan
dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik, damai kiranya menyertaimu. Wah, senang ya adik-adik kalau kita semua hidup dalam damai. Tidak ada pertengkaran, permusuhan, perkelahian, apalagi peperangan. Semuanya hidup tenang, rukun, saling sayang, saling menghormati. Wah, pokoknya enak deh, semuanya damai. Hari ini Nabi Yesaya membawa pesan tentang seorang raja, damai yang akan datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat, maka Tuhan Yesus membawa damai antara manusia dan Allah. Allah dan manusia berdamai karena semua dosa-dosa manusia telah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagi orang yang percaya dosa-dosanya telah dihapuskan, kedatangan Tuhan Yesus juga membawa damai bagi manusia dan manusia. Jadi tidak ada lagi pertengkaran dan perselisihan. Karena itu kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal kita sambut sebagai Raja Damai. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa damai seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Caranya dimulai dari diri sendiri, seperti berbicara kepada orang lain dengan sopan dan lemah lembut, tidak berteriak-berteriak, apalagi membentak-bentak. Sebagai pembawa damai, kita harus selalu bersikap hormat kepada orang lain. Nah adik-adik, kita akan segera merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Sang Raja Damai. Natal kali ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu dapat menjadi pembawa damai. Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat menjadi pembawa damai. Amin.
adik-adik, sekarang saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang firman Tuhan juga. Tuhan Yesus berkati supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, negara Indonesia. Tuhan Yesus berkati supaya negara ini boleh tetap dalam persatuan dan kesatuan. Tuhan Yesus berkati supaya negara kami juga boleh lebih maju lagi, dan juga negara kami boleh menjadi negara yang berdaulat dan juga masyarakatnya aman dan tentram Tuhan. Berkatilah para pemimpin dan pengurus negara ini Tuhan, supaya mereka juga mempunyai hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya bangsa ini, negara ini tetap utuh, dan juga kami boleh hormat pada pemerintah, pada undang-undang, dan kami juga boleh menjadi rakyat yang baik dan benar Tuhan. Berkatilah negara ini supaya dipulihkan Tuhan, karena kami juga sedang masih dalam keadaan pandemi. Tuhan Yesus berkati supaya pandemi ini boleh cepat berlalu Tuhan, dan masyarakat Indonesia ini juga boleh tambah kuat imannya dan imunnya, supaya kami mampu mengalahkan virus COVID-19 Tuhan. Berkati juga para pekerja yang menanggulangi wabah ini, supaya mereka juga boleh diberikan kesehatan dan juga pikiran untuk bagaimana caranya negara ini boleh cepat berlalu dari COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk mendoakan gereja-gereja di dunia ini, di negara ini juga, khususnya juga gereja kami, GPIB Karis. Tuhan, berkatilah gereja dimanapun berada, supaya boleh tetap menjadi rumah ibadah yang aman dan tentram, dan juga boleh menjadi berkat untuk warga sekitar dan juga jemaat itu sendiri Tuhan. Berkati pendeta dan para pendeta lainnya, juga majelis-majelis yang bertugas, mungkin juga ada organisasi di dalam gereja itu juga Tuhan Yesus berkati, termasuk juga pelayanan anak, pelayanan anak, supaya tetap bertumbuh dalam Tuhan, dan kami diberkati Tuhan untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan untuk orang-orang sakit yang saat ini mungkin ada yang terbaring sakit atau dalam masa pemulihan menuju kesembuhan. Tuhan Yesus berkati obat-obatan dan makanan dan minuman, serta yang merawat orang sakit, supaya orang-orang sakit tersebut boleh cepat sembuh dan boleh beraktivitas kembali dengan normal Tuhan. Berarti juga mungkin ada adik-adik yang sakit, orang tua dari adik-adik yang sakit, atau kakak layan ada yang sakit, jemaat GPIB Karis juga ada yang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan supaya mereka boleh kembali menjalankan aktivitas dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mengenangkannya.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh diajarkan untuk menjadi pembawa damai seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat selalu menebarkan damai dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus yang mau memberkati kami dan membimbing kami Tuhan, agar kami dapat menjalani aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.